Pernah nggak kamu mikir, kenapa di dunia ini ada orang baik yang hidupnya menderita, tapi ada juga orang jahat yang malah hidup enak? Ada orang yang seumur hidup bantu orang lain, tapi meninggal dalam keadaan susah. Sedangkan ada orang yang nipu, korupsi, menyakiti banyak manusia, tapi mati dengan senyum dan harta melimpah. Kalau hidup cuma berhenti sampai mati, bukankah itu tidak adil? Lalu, untuk apa manusia berusaha jadi baik, kalau akhirnya semua sama? Mungkin, karena itulah surga dan neraka harus ada. Dunia ini tidak pernah benar-benar adil. Ada anak kecil yang lahir langsung kaya. Ada yang lahir bahkan tidak tahu rasa kenyang. Ada orang yang tidur di kasur empuk. Ada yang tidur sambil menahan lapar. Ada yang sepanjang hidup dicintai. Ada yang hidup tanpa pernah dipeluk siapa-siapa. Dan yang paling menyakitkan, kadang orang jahat menang. Orang licik naik jabatan, pembohong dipuji, penjahat dihormati, orang tulus malah dimanfaatkan. Kalau semuanya selesai saat mati, maka dunia ini cuma tempat paling kejam tanpa jawaban. Karena tidak semua kejahatan dibalas di dunia. Tidak semua air mata mendapatkan keadilan. Tidak semua luka sempat sembuh. Dan di titik itulah, manusia mulai bertanya, kalau Tuhan itu adil, kenapa semua ini terjadi? Jawabannya mungkin bukan karena keadilan tidak ada, tapi karena dunia bukan tempat akhir. Bayangkan, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya karena dibunuh. Pelakunya kabur, tidak pernah tertangkap, hidup bahagia sampai tua. Kalau setelah mati, semuanya selesai, berarti kejahatan itu menang. Tapi kalau ada kehidupan setelah mati, maka tidak ada satupun perbuatan yang benar-benar hilang. Sekecil apapun kebaikan akan dihitung. Sekecil apapun kejahatan akan diminta pertanggungjawaban. Surga dan neraka bukan sekadar tempat, tapi bukti bahwa hidup manusia punya arti, bahwa air mata orang baik tidak sia-sia, bahwa penderitaan bukan akhir cerita, dan bahwa orang yang lolos dari hukum dunia belum tentu lolos dari keadilan Tuhan, karena manusia bisa dibohongi. Tapi Tuhan tidak. Coba pikirkan, kalau manusia yakin tidak ada hukuman setelah mati, apa yang terjadi? Sebagian orang mungkin tetap baik, tapi banyak juga yang akan melakukan apa saja demi dirinya sendiri. Karena manusia takut pada konsekuensi. Neraka bukan cuma tentang api, tapi tentang peringatan bahwa kejahatan punya harga. Kalau tidak ada rasa takut terhadap balasan, mungkin manusia akan semakin brutal, karena hukum dunia bisa dibeli, kekuasaan bisa dimanipulasi, kebenaran bisa ditutup uang, tapi konsep neraka membuat manusia sadar bahwa ada pengadilan yang tidak bisa disuap. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak orang tetap memilih jadi baik. Walaupun tidak ada yang melihat, tidak semua orang hidup bahagia. Ada yang tiap hari menahan sakit, ada yang kehilangan orang tercinta, ada yang hidupnya dipenuhi kegagalan, dan kadang dunia terlalu keras untuk mereka. Tapi bayangkan kalau tidak ada surga. Apa yang tersisa untuk orang-orang yang sudah berusaha bertahan? Surga adalah harapan bahwa semua rasa sakit ini tidak sia-sia, bahwa ada tempat di mana tidak ada lagi tangisan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada rasa kehilangan, tidak ada kematian. Dan mungkin karena itulah banyak orang tetap kuat menjalani hidup, karena mereka percaya ada kehidupan yang lebih indah setelah semua penderitaan ini selesai. Pertanyaan terbesar manusia adalah, kalau Tuhan Maha Baik, kenapa tidak semua orang langsung masuk surga? Mungkin karena hidup adalah ujian, karena kebaikan baru berarti ketika manusia punya pilihan untuk berbuat jahat. Kejujuran berarti saat manusia sebenarnya bisa berbohong. Kesetiaan berarti saat manusia punya kesempatan untuk mengkhianati.
Kalau semua manusia otomatis masuk surga, maka hidup tidak lagi punya makna pilihan. Dan tanpa pilihan, tidak ada nilai perjuangan. Mungkin kamu sadar, ada orang sederhana, tapi hidupnya tenang. Dan ada orang kaya, tapi tidak pernah bisa tidur nyenyak. Karena surga dan neraka kadang mulai terasa sejak di dunia. Hati yang penuh iri bisa jadi neraka, rasa syukur bisa jadi surga, dendam, keserakahan, kebencian seringkali membakar manusia, bahkan sebelum mati. Dan ketenangan kadang lebih mahal daripada harta. Pada akhirnya, mungkin manusia memang membutuhkan surga dan neraka, bukan hanya sebagai tempat balasan, tapi agar hidup memiliki arti, agar orang baik tetap punya alasan untuk bertahan, agar orang jahat sadar bahwa semua perbuatannya akan diminta jawaban. Karena kalau tidak ada akhir, maka hidup hanyalah kekacauan tanpa makna. Dan mungkin alasan terbesar kenapa surga dan neraka harus ada karena hati manusia selalu haus akan keadilan. Dan pertanyaannya sekarang, kalau hari ini hidupmu berakhir, kira-kira kamu sedang berjalan menuju yang